Saya dibesarkan oleh kedua orang tua dengan keyakinan yang berbeda, sehingga pondasi agama saya pun masih lemah. Saya mengingat dulu waktu Kristen, kenapa kok Tuhan bisa digambarkan, bisa terlihat kayak gitu kan. Terus kadang pun juga gambar-gambarnya yang beda-beda kan. Ada yang gambarnya seperti ini, seperti itu, loh kok bisa seperti itu. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan sebenarnya waktu kecil dulu gitu. Guru agama saya dulu sempat ngajarin, kalau kita bangun masjid, nanti ada orang sholat di dalamnya, itu nanti kita dapat pahala sama seperti orang yang sholat tersebut. Itu keinget-inget banget kayak gitu loh. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo, saya asli Jogja. Saya mempunyai orang tua dengan dua keyakinan yang berbeda. Jadi awalnya dulu saya ikut bapak beragama Kristen, dan kemudian alhamdulillah ibu membimbing saya dan mengajak saya menjadi seorang muslim gitu. Nah, dari situ alhamdulillah saya mulai mengenal Islam dan mulai belajar. Cuman karena saya dibesarkan oleh kedua orang tua dengan keyakinan yang berbeda, sehingga pondasi agama saya pun masih lemah gitu. Tidak seperti halnya seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua dengan agama yang sama gitu kan, yang otomatis diberi pondasi agama yang kuat dari sejak kecil, mungkin disuruh belajar ngaji di masjid atau di pondokkan kayak gitu. Kalau saya itu malah justru belajar ngaji, baca Quran, baca Iqra itu baru SMP gitu. Dari situ kemudian saya terus belajar, tapi hanya sekedar pelajaran sekolah aja gitu. Jadi nggak yang benar-benar belajar menuntut agama, sehingga kesadaran saya terhadap agama itu juga sangat kurang, sehingga sampai saat saya balik pun saya masih menganggap remeh terhadap sholat terutama gitu. Sholat saya selalu di akhir-akhir waktu gitu, saya menunda-nunda sholat, dan sholat pun juga sholat yang cepat-cepat gitu, yang menggugurkan kewajiban. Istilahnya seperti itu, tapi nggak tahu itu udah gugur atau belum. Saya sendiri sekarang jadi mikir gitu loh. Jadi aib-aib saya di masa lalu itu begitu banyak gitu. Kayak gitu Mas, singkat cerita. Berarti dulu waktu Mas Aryo itu memeluk Islam itu sejak usia berapa? Itu masih SD sih Mas, sebelum balik ya. Gitu. Enggak Mas, sebenarnya malah justru saya waktu itu nurut-nurut aja sih sama ibu. Jadi waktu itu saya masih ingat banget, ibu ngajak saya masuk Islam karena dua kakak saya itu udah masuk Kristen gitu. Jadi oh ya udah saya ngikut ibu gitu. Dan ibu ngajarin saya sholat dengan bacaan dikeraskan, dan saya ada di belakangnya gitu. Dan alhamdulillah dengan metode seperti itu langsung keinget bacaan-bacaan doa tanpa saya harus menghafal sendiri gitu, kayak gitu. Jadi ibu dengan telaten ngajarin saya sholat kayak gitu. Dan waktu itu sih ya karena masih kecil ya, jadi nggak yang mikir aneh-aneh. Jadi istilahnya kayak saya setelah memeluk agama Islam terus saya merasakan ada pencerahan atau gimana gitu, enggak sih, karena ya masih lempeng-lempeng aja kan, masih kecil gitu. Tapi makin lambat, makin kesini saya makin merasakan bahwa ini memang agama yang benar, maksudnya yang saya pilih ini yang memang benar-benar yang tepat kayak gitu. Karena apa? Karena nggak ada agama lain yang Tuhannya bisa dilihat kan, selain kalau Islam kan memang nggak bisa dilihat. Nah kayak gitu. Kalau agama-agama lain bisa dilihat. Nah itu yang saya pikir. Dan saya mengingat dulu waktu Kristen, kenapa kok Tuhan bisa digambarkan, bisa terlihat kayak gitu kan. Terus kadang pun juga gambar-gambarnya yang beda-beda kan. Ada yang gambarnya seperti ini, seperti itu, loh kok bisa seperti itu. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan sebenarnya waktu kecil dulu gitu. Saya ingat flashback kayak gitu sih. Gitu. Waktu Mas Aryo ketika masuk Islam itu anak-anak, kemudian ada nggak titik-titik kelemahan gitu waktu Mas Aryo itu, misal lagi mulai tumbuh dewasa kemudian jauh dari agama, itu pernah nggak?
masa-masa futur. Titik lemah ya. Ya itu saya dari balik itu sampai SMA mungkin ya, itu saya SMA mulai agak ngalim dikit karena mulai ujian kan. Nah, terus pengen masuk ke universitas favorit, ke UGM. Nah itu saya agak mendekat ke Allah, tapi mendekatnya pun juga belum sampai yang sholat 5 waktu di masjid kayak gitu, hanya sekedar sholat duha, terus sholat tahajud, mohon kayak gitu supaya hajatnya dikabulkan, paling itu aja sih gitu. Dan ke masjid itu hanya sekedar Jumatan aja kayak gitu, dan Jumatannya pun ya terakhir kayak gitu. Jadi kesadaran saya untuk sholat, untuk mendekatkan diri itu masih sangat lemah gitu loh. Bahkan saya sempat waktu kuliah gitu melihat ya nggak cuma kuliah sih, SMA itu melihat teman-teman yang di organisasi Islam itu di rohisnya, di sa'inya itu tuh kayak culun gitu loh. Saya melihat, wah kok culun-culun sih, nggak asik nih buat bergaul. Saya sampai kayak gitu, yang kerudungnya gede-gede gitu tuh saya sempat sebel tuh, wah kerudung kok gede-gede, nggak modis gitu. Astagfirullah ya, kayak gitu. Jadi saya waktu itu melihat merasakan seperti itu gitu. Jadi saya bergaulnya itu sama, kalau pas kuliah itu yang gondrong-gondrong, yang mapala-mapala, ngerokok kayak gitu. Kalau nggak ngerokok nggak asik. Nah waktu itu kayak gitu sih. Jadi ya saya tumbuh kembang itu dengan seperti itu Mas. Jadi kesadaran saya mendekatkan diri itu benar-benar kurang, benar-benar sangat kurang. Tapi memang saya sempat teringat, guru agama saya dulu sempat ngajarin, kalau kita bangun masjid, nanti ada orang sholat di dalamnya, itu nanti kita dapat pahala sama seperti orang yang sholat tersebut. Itu keinget-inget banget kayak gitu loh. Sehingga saya akhirnya punya niatan gitu, wah besok kayaknya enak nih kalau pas pensiun, udah tua, udah rambutnya putih semua gitu, ada masjid, bangun pondok. Nah seperti itu. Nah, itu masih keingat sih gitu. Dan alhamdulillah di tengah perjalanannya ya ini saya sempat ya itu, kalau ngomongin masa-masa futur ya itu sih. Jadi saya mungkin futur terus ya. Kayak gitu. Sampai menikah, bahkan sampai punya anak kayak gitu tuh belum yang benar-benar yang mendekatkan diri, yang sholat 5 waktu di masjid kayak gitu bahkan. Nah, itu titik baliknya saat ada pengaruh orang atau keinginan sesuatu, itu titik baliknya gimana? Titik baliknya saat ibu meninggal. Gitu. Itu kerasa banget karena ibu itu kan satu-satunya orang yang berpengaruh besar kan dalam saya memilih agama. Dari sejak kecil itu mengajarkan saya sholat, dan saat ibu ada itu ibu sering kali nyuruh saya sholat, dan sholat kok cepet-cepet, sholat kok kayak gitu, tapi saya mengacuhkan itu gitu loh. Ya saya semaunya saya sendiri aja gitu loh. Sampai pas bahkan sampai saya udah gede gitu, udah menikah, udah punya anak, diingatkan sholat kayak gitu. Saya ngelembur malam-malam gitu, sholat. Udah sholat belum gitu. Saya waktu jam 2-an itu diingatkan untuk sholat isya, bukan sholat tahajud. Ya saya memberontak. Namanya sholat kan harus dari hati Bu, nggak bisa diingat-ingatin, disuruh-suruh secara paksa gitu. Saya masih memberontak kayak gitu. Ya jadi ingatan tersebut itu terngiang-ngiang saat ibu meninggal. Sehingga akhirnya di tengah kesedihan itu saya terus akhirnya ingin menebus kesalahan-kesalahan saya, yang bakti saya sebagai anak yang nggak bisa saya persembahkan ke ibu secara maksimal waktu ibu hidup. Nah ini gimana caranya kan kayak gitu. Ya udah, terus saya tanya ke teman saya bahwa ya satu-satunya cara adalah dengan cara mendoakan sebagai anak yang soleh gitu loh. Nah sekarang tinggal kitanya udah soleh belum gitu. Karena kan doa anak yang soleh gitu. Kalau doa anak yang belum soleh ya gimana bisa nyampe kan kayak gitu. Akhirnya dengan motivasi seperti itu saya mencoba terus untuk memperbaiki diri, mulai dari sholat tepat waktu tapi masih di rumah, ditambahi qobliyah ba'diyahnya, kok masih kurang juga. Akhirnya teman saya itu ngasih tahu kalau laki-laki itu memang diutamakan sekali sholat di masjid. Nah dari situlah mulai banyak pencerahan. Maksudnya saya bertemu dengan banyak orang soleh, terus banyak saya berdiskusi, sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang ustadz. Saya ngobrol-ngobrol kok nyambung, dan situlah saya
timbul keinginan untuk berkolaborasi, kita berpartner untuk mendirikan pondok. Nah, kayak gitu Mas. Yang pondoknya ini juga saya dedikasikan untuk ibu, kayak gitu. Sehingga ibu sendiri harapan saya bisa dapat amal soleh yang terkirimkan dari pondok, supaya ibu sendiri bisa tenang di sana, kayak gitu. Terus ketika sudah mulai hijrah gitu, kemudian motivasi utama yang paling kuat Mas Aryo itu apa? Kenapa berlelah-lelah istilahnya? Mau lelah, mau membus orang, gitu, mau hijrah gitu? Ya karena saya mikir dosa saya udah terlalu banyak waktu saya muda. Kan dulu tuh saya udah kayak gitu, ya lingkungannya juga lingkungan anak-anak main gitu loh, cah-cah dolan SMA, kuliah itu tuh saya sering banget hidup di malam hari, terus pagi siangnya tuh tidur kayak gitu, yang pola-pola hidup nggak sehat. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai nyentuh yang khamar, terus obat-obatan itu nggak sampai gitu. Tapi ya itu, melalaikan sholat itu sering banget. Terus kemudian main tanpa lupa waktu. Terus itu ben-benan, ya kan, ben-benan kan melalaikan sholat juga, kayak gitu. Yang ya kayak gitulah Mas. Jadi terlalu banyak aib-aib yang mungkin yang bisa saya ceritakan di sini, kayak gitu. Jadi itu berlangsung dari balik, ya kan, sampai saya menikah, sampai punya anak. Nah, terus sisa usia saya ini udah tinggal berapa tahun lagi kan kita nggak tahu, berapa hari, berapa minggu, kayak gitu kan, nggak tahu, kita nggak tahu. Apalagi usia kita itu, kalau misalkan kita tarik, katakanlah usia rata-rata, kita ambil contoh 60 tahun usia rata-rata, misalnya usianya Nabi, itu udah kekurangan tidur itu berapa tahun sendiri, ya kan, dalam sehari 24 jam, 8 jam untuk tidur udah kurang. Habis itu dalam 16 jam tadi kita melek, itu berapa menit yang kita sisihkan untuk amal soleh. Nah itu loh, kita terlalu banyak menyibukkan diri dengan dunia. Amal solehnya itu cuma sholat, paling berapa menit sih, habis itu zikir, sholat qobliyah ba'diyah, habis itu udah bubar, kemana lagi kan. Itu coba dihitung lagi, dimampatkan lagi, ya kan. Akhirnya kalau dipikir-pikir, akhirnya kita cuma berapa aja gitu loh yang kita dedikasikan hidup kita untuk amal soleh. Itu nanti kalau perbandingannya dengan waktu akhirat, ya berarti kan udah tinggal berapa menit sendiri kalau dikonversikan waktu akhirat. Nah itu kan saya mikir lah, terus kalau saya mau mengandalkan diri saya sendiri lah, mau sampai kapan gitu loh, istilahnya menebus ya aib-aib saya dulu, dosa-dosa saya dulu, zaman-zaman dulu kayak gitu. Ya otomatis kan kita harus berstrategi ya dalam amal soleh itu, kita punya strategi bagaimana caranya supaya bisa melipat gandakan, nah kan kayak gitu. Yaitu salah satu tujuan saya juga dalam mendirikan pondok tahfidz ini sama Ustadz Irfan kayak gitu. Supaya itu tadi saya butuh bantuan juga gitu loh, bantuan anak-anak santri penghafal Quran ini kayak gitu, untuk ya sama-sama kita beramal soleh, menjadi mesin amal soleh seperti itu Mas. Ya itu tadi, karena mengandalkan diri sendiri nggak akan bisa gitu loh, nggak akan cukup waktunya untuk menebus gitu loh. Makanya saya butuh itu untuk istilahnya ngebus amal soleh gitu loh, yang harapannya juga setelah saya meninggal nanti umur saya masih ada terus, masih jalan terus ya yang saya tinggalkan ini tadi gitu. Sejarahnya singkatnya sih, saya dulu pondok Al-Mulk ini dulu masih nginduk ke pondok lain gitu, karena kan saya nggak ada basic pondok gitu kan. Jadi kita menginduk menjadi cabang dari rumah tahfidz lain. Kemudian saya sama Ustadz Irfan sepakat untuk gimana kalau kita pisah dari cabang, kemudian mendirikan nama sendiri kayak gitu. Walaupun dengan rumah tahfidz yang lama tersebut kami pun masih berhubungan dengan baik kayak gitu, dan bertetanggaan dengan ini kayak gitu. Jadi kampung ini ada 2 rumah tahfidz sebenarnya, pondok tahfidz kayak gitu, pondok santren ya. Jadi
Kemudian kita jalan bareng-bareng, alhamdulillah sampai sekarang bisa eksis gitu. Pondoknya ini pondok khusus atau umum? Umum, jadi untuk SMP SMA sama kuliah dan semuanya gratis. SMP SMA beasiswa, sekolah juga dibiayai. Kalau yang kuliah biaya sendiri-sendiri sama takhasus kayak gitu. Dan rata-rata memang karena santrinya dari luar Jawa kayak gitu, dari Maluku juga, dan Ustadz Irfan ini juga dari Maluku, makanya dinamakan Al-Mulk gitu. Maluku kan dari kata Al-Mulk gitu, jadi diangkat jadi Maluku. Nah gitu kayak gitu. Terus ya alhamdulillah Ustadz Irfan ini juga seorang hafiz Quran yang bersanad gitu, jadi bersambung ke Nabi gitu. Jadi insya Allah santri-santrinya pun juga mempunyai kualitas bacaan yang bersanad juga gitu, walaupun nanti harus ngambil sanad dulu kan ke Ustadz Irfan, jadi ada metodenya sendiri untuk ngambil sanad kayak gitu. Terus harapan terbesar dari Pondok Al-Mulk sendiri apa? Harapan terbesar ini hanya sebagai inkubasi dari santri-santri yang nantinya setelah mereka lepas dari pondok ini, mereka mendirikan Pondok Al-Mulk versi mereka sendiri kayak gitu. Jadi mereka di sini ini dikader dulu, dikaderisasi. Jadi nggak hanya sekedar ngafal, pinter baca Quran, ngafal dan hafiz. Setelah itu keluar bingung ngapain, kayak gitu loh. Akhirnya cari kerja yang nggak sesuai dengan keilmuan mereka, ya kan. Jadi ojol atau jadi apa. Saya nggak bilang pekerjaan itu buruk, enggak gitu. Tapi kan sayang gitu loh. Ilmu yang sudah mereka tuntut, ya kan, beberapa tahun ini akhirnya malah mereka mencari penghidupan yang nggak sesuai dengan ini. Kenapa nggak bikin pondok kan kayak gitu? Ya harapan kami ini santri-santri ini menjadi inkubasi yang nanti mereka disebar setelah lulus, mereka kesebar kemana-mana dan mereka mendirikan pondok masing-masing di kampung daerahnya mereka masing-masing, mendirikan Al-Mulk sesuai versi mereka masing-masing seperti itu. Dan ini harapannya nanti juga Al-Mulk ini kan kawasan kecil ya, 400 meter. Nah, nanti pengennya ya siapa tahu nanti Allah berkehendak jadi nanti ada satu kawasan lebih luas lagi, ya kan, yang itu pondoknya makin bisa menampung santri makin banyak, ratusan bahkan ribuan, ya kan, masjidnya pun juga makin besar, ya kan, kayak gitu, dalam satu kawasan yang terintegrasi seperti itu. Untuk programnya Al-Mulk sendiri apa saja program-programnya? Programnya yang jelas hafalan, ya kan. Kalau dari pagi itu kita ada bangun, terus tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh biasa, kemudian ngafal, murojaah sama setoran. Ada setoran ke murabi atau ke santri senior sama ke ustadznya. Setelah itu setelah selesai sholat syuruk, kemudian setelah itu mereka sekolah, persiapan sekolah, ada yang sekolah, ada kalau yang kuliah kayak gitu. Nanti siang zuhur udah pulang, sholat zuhur, dan setelah itu murojaah lagi ngaji kayak gitu. Terus sampai sekitar jam 1:30 itu kemudian istirahat, makan siang, istirahat, kemudian jam 3 mulai lagi sholat asar, ya kan, sholat asar. Setelah sholat asar tapi jam 3:30 itu TPA, jadi mereka pun dididik untuk bisa menularkan ilmu mereka untuk mengajar adik-adik di kampung sini, supaya mereka pun punya empati dan punya skill untuk bagaimana mentransfer ilmu mereka ke adik-adik santri kampung sini. Kemudian 4:30 mereka murojaah lagi, dan setelah itu sampai maghrib. Setelah maghrib itu nanti ada diisi ada beberapa pertemuan, ada diantaranya ta'lim, kemudian fikih ada juga, terus habis itu hadis juga. Jadi sesuai dengan harinya. Nah, ada ustadz yang dipanggil juga kayak gitu. Jadi selain ngafal pun juga belajar kitab-kitab yang lain gitu. Terus ya kayak gitu, Mas. Terus kemarin kan ada santri yang sudah berprestasi itu kemarin. Itu gimana itu Mas ceritanya? Yang 30 juz itu. Oh iya, alhamdulillah ini udah ada 3 yang hatam kayak gitu. Ya mereka alhamdulillahnya udah ya beberapa tahun sih, karena kan memang kita nggak ngejar cepet ya.
tapi ngejar ngafal dengan bacaan sesuai dengan kaidahnya makhrajnya, seperti itu mesti. Gitu. Terus yang sebagai terakhir ini pesan untuk yang menonton video ini dari kisahnya Mas Aryo. Oke, siap. Buat teman-teman yang pengen bikin pondok itu nggak usah terlalu pikir berat-berat, karena saya sendiri bukan lulusan pondok. Saya sendiri ilmu agamanya sangat cetek, fakir ilmu bisa dibilang. Saya sendiri dulunya beragama non muslim dan seorang mualaf. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya bertemu dengan seorang ustadz. Yang penting niat dulu gitu loh, niat untuk membangun sebuah pondok atau masjid. Ini kan ada surah musolanya kayak gitu. Yang penting niat dulu aja, niat dulu, nanti Allah lah yang akan memudahkan, menskenariokan. Tapi kalau dari diri kita sendiri, wah nggak mungkin nih uangnya dari mana segala macam. Nah itu nanti akan istilahnya Allah kan bersama prasangka hambanya. Ya udah, berarti itu menjadi sebuah doa gitu loh. Nah, Pondok Al-Mulk sendiri awalnya ngontrak gitu loh, ngontrak dari ruangan sepeta, ya rumah sepeta dengan isi 5 santri. Alhamdulillah kemudian pindah ke kontrakan yang lebih besar, mencakup 25 santri, dan alhamdulillahnya sekarang di kawasan 400 meter dengan ada musola, ada ruangan segala macam dalam waktu 3 tahun atas izin Allah, alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka bisa secepat ini gitu loh. Allah benar-benar menskenariokan dengan begitu begitu mulusnya, walaupun memang tantangannya berat gitu loh. Tantangan kita dalam membesarkan agama Allah itu berat gitu. Jadi memang siap-siap aja untuk bagaimana kita berusaha terus demi ridha Allah, ya kan. Pokoknya jalan aja terus, entah apapun itu nanti rintangan, ada halangan itu, ya itu memang udah sunatullahnya seperti itu, ya kan. Godaan-godaan seton gitu untuk kita akhirnya mau menyerah, untuk udahlah kayak gitu. Nah itu pasti gitu. Tapi yang jelas jalan terus aja, insya Allah, Bismillah, ya kan. Karena apa? Karena ya itu tadi, rugi kalau kita hidup sekali ini aja, ya kan, terus nggak kita manfaatkan yang terbaik. Jadi kita ini sekarang kan lagi mempersiapkan legacy, sebuah peninggalan, ya kan, sebuah peninggalan, sebuah jejak di mana nanti setelah kita meninggal itu apa sih jejak kita yang akan kita tinggalkan gitu loh. Apakah itu hanya sekedar sebuah nama di batu nisan, atau ya menjadi sebuah bangunan yang itu menjadi mesin amal soleh yang akan terus berputar mengirim pahala-pahala terus ke alam kubur kita, bahkan sampai di akhirat nanti. Seperti itu. Saya terinspirasi dari Utsman bin Affan yang masih punya rekening sampai sekarang yang terus berputar terus. Nah itu loh. Apakah teman-teman nggak pengen juga seperti itu kan? Nah itu, insya Allah kita niatkan, Bismillah, membangun sebuah tempat, kecil-kecilan dulu aja, mulai dari ngontrak gitu, terus mensupport makannya, cari ustadznya, berkolaborasi, Bismillah lah, insya Allah pasti ada jalan, dan itu akan jadi nggak akan rugi, pasti Allah kasih pertolongan. Yang penting kita niat, kayak gitu mas. Terima kasih. Mungkin itu saja, sekian dari saya Aryo Pamungkas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.